ikhwan sekalian, ada salah satu nikmat yang terbesar dan paling agung yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Sebuah nikmat yang menjadi dambaan setiap bangsa dan negara. Untuk menggapai nikmat tersebut, kadang tentara dikerahkan, harta benda pun dikeluarkan, dan kadang-kadang juga peperangan-peperangan datang silih berganti. Nah, para ikhwan sekalian, nikmat itu, nikmat yang besar itu adalah nikmat rasa aman. Nah, begitu agungnya nikmat ini sampai-sampai Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa memintakan nikmat ini untuk penduduk Mekah. Beliau Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Rabbku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari akhir di antara mereka. Para ikhwan sekalian, Nabi Ibrahim, beliau dahulukan doa meminta keamanan tersebut sebelum meminta rezeki lainnya. Kenapa? Karena rasa aman ini sejatinya merupakan kebutuhan mutlak. Tidak peduli uang kita banyak, harta kita banyak, makanan-makanan yang kita makan enak, tetapi kalau Allah cabut rasa aman dalam sebuah negeri itu, maka betapa banyak harta yang kita miliki itu akan menjadi sia-sia. Para ikhwan sekalian, nikmat aman adalah karunia dan pemberian dari Allah Ta'ala. Dengannya seorang hamba ini akan diuji. Akankah ia termasuk hamba-hambanya yang bersyukur? Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam banyak Al-Quran mengingatkan para manusia akan agungnya nikmat aman ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 112. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adaqahallahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasna'un. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram, rezekinya datang kepadanya berlimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah membuat mereka merasakan pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka berbuat. Para jamaah sekalian, rasa aman ini berdasarkan Al-Quran di atas ini bisa menjadi ujian bagi kita. Kita yang mungkin saat ini merasa aman-aman saja di Indonesia. Kita bisa makan, bisa menikmati kehidupan, bisa melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari tanpa gangguan apapun. Itu menjadi ujian bagi kita. Apakah kita akan bersyukur atau kita malah kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan jangan sampai bahwa keadaan aman ini tidak dijadikan sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada akhirnya Allah akan mencabut rasa aman ini dari negeri kita. Kalau Allah sudah mencabut rasa aman dari negeri kita ini, maka otomatis rasa aman itu akan hilang dan kita tidak lagi merasakan kenikmatan beribadah, merasakan kenikmatan hidup sehari-hari kalau Allah sudah mencabut rasa aman dari negeri kita ini. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa keadaan rasa aman ini marilah kita jadikan sebagai tempat, sebagai saat-saat kita
untuk beriman kepada Allah dan melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Jamaah sekalian, di minggu-minggu ini kita disuguhi oleh berita tentang saudara-saudara kita di Palestina. Mereka sedang diuji tentang rasa amannya. Mereka tidak merasakan seperti apa yang kita rasakan. Mereka mau beribadah susah, mau membaca Al-Quran susah. Kenapa? Karena rasa amannya lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Negeri mereka lagi dibantai oleh Zionis Israel. Bagaimana sikap kita menghadapi ini? Apakah kita merasa bahwa itu bukan bagian dari negara kita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masal jasadi idza staka minhu udun tada'alahu syairul jasadi bisahari wal huma." Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mengasihi, mencintai dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruhnya tubuhnya akan ikut terjaga dan panas turut merasakan sakitnya. Para ikhwan sekalian, keadaan saudara-saudara kita di Palestina ini menjadi ujian bagi kita juga, bahwa bagaimana sikap kita terhadap saudara-saudara kita. Sebagai seorang muslim, berdasarkan hadis dari Bukhari tersebut, seharusnya kita merasakan bagaimana sedihnya saudara-saudara kita di Palestina tersebut. Apa yang kita bisa lakukan? Kalau kita punya harta, marilah bantu mereka dengan harta kita. Tetapi kalau kita tidak punya harta, minimal kita mendoakan mereka supaya mereka diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi cobaan yang besar ini. Di dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mu'minu lil mu'min kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'do." Permisalan seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan yang menguatkan satu sama lain. Di dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak dikatakan beriman salah seorang di antara kamu sehingga mencintai saudaranya seperti mencintai saudara yang lainnya. Itulah para ikhwan, mudah-mudahan kita dengan adanya rasa aman ini menjadikan kita lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina diberikan Allah kesabaran dan dijayakan umat Islam serta kaum muslimin semuanya.